Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan, baik suka, duka, sehat dan sakit kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Jumpa lagi dalam Rima malam ini. Namun sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, memberikan hikmat buat kami mengerti firman-Mu malam ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Tema Rima malam ini berjudul Tetap Menjadi Berkat Walau Hidup Berat. Saya ambil dari kitab 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun mengenaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Ketika manusia hidup dalam limpahan berkat dan sukacita, mudah bagi kita untuk bersyukur, berbagi berkat dan penguatan kepada orang lain. Namun, bagaimana jika Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah berat, seperti hidup dalam kesusahan ataupun ketakutan? Ketika menghadapi hidup yang pelik, manusia cenderung mengasihani diri sendiri, bahkan tidak mau peduli dengan orang lain, dan mudah sakit hati jika orang di sekitar kita tidak mau mengerti permasalahan kehidupan kita. Di dalam Rima malam ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua untuk tetap menjadi berkat walau hidup kita dalam kondisi berat. Saat ini kita sama-sama mau belajar dari 2 tokoh berikut ini. Tokoh yang pertama yang mau saya angkat malam ini adalah Daud. Dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Saat itu Daud merasa tertekan berat, hidup dalam ketakutan karena takut dikejar dan dibunuh oleh Raja Saul. Daud melarikan diri dan bersembunyi di gua Adulam untuk berlindung. Namun, Tuhan mengirimkan banyak orang di dalam persembunyian tersebut. Orang-orang yang memiliki banyak masalah, orang-orang yang hidup dalam ketakutan, piutang, sakit hati, yang punya nasib yang sama dengan Daud. Melalui kehadiran orang-orang bermasalah tersebut, Tuhan memberikan pertolongan kepada Daud dan mendidik Daud lebih dulu untuk memberikan penghiburan dan semangat kepada orang lain. Dan penghiburan dari Tuhan turun ke atas Daud.
Tokoh kedua yang mau saya angkat kali ini adalah janda di Sarfat. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Tuhan memakai janda ini bukan dalam kondisi kehidupannya baik, tetapi justru dalam keadaan terburuk. Namun ia tetap bersedia di dalam penderitaannya. Ia harus mengalami ujian iman dengan menerima seorang asing di tengah kesusahannya. Dia bertemu dengan Nabi Elia dan tetap bersikap ramah dan mengasihi Nabi Elia. Bahkan janda tersebut membuat roti dari terigu dan sedikit minyak yang dia miliki saat itu. Saat janda itu memberi seluruh miliknya kepada Elia, membuktikan bahwa ia memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya yang setia. Di dalam memberi, janda ini diberi. Di dalam ia menyalurkan berkat, ia menerima berkat. Tepung dan minyak tidak berkurang dan bahkan mencukupi makan mereka beberapa waktu yang lama. Bertindaklah senantiasa dengan iman dan kepercayaan bahwa pemeliharaan Tuhan akan tetap terjadi walau saat ini kita sedang dalam kesusahan. Dari dua tokoh yang kita mau belajar bahwa dalam kondisi hidup yang berat, kita tetap dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, memohonlah pertolongan Tuhan ketika kesulitan hadir dalam hidup kita. Jangan pernah enggan untuk melihat sekitar kita. Jangan pernah menolak orang-orang di sekitar kita ketika mereka membutuhkan bantuan kita. Tapi lihatlah dari kedua tokoh ini, di dalam kesulitan mereka, Tuhan punya cara untuk memelihara kehidupan mereka. Kita sama-sama mau belajar untuk terus menjadi berkat dalam kondisi hidup kita terberat sekalipun. Selamat menjadi berkat buat kita semua di tengah kesulitan hidup kita saat ini. Dan untuk menutup Rima malam ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hikmat dan marifat-Mu yang Kau berikan pada malam ini. Ajar kami mengerti Tuhan apa maksud dan tujuan-Mu dalam kisah Daud dan janda di Sarfat. Biarlah Tuhan kami mau belajar lebih lagi menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, menjadi berkat di tengah kondisi hidup yang tidak baik. Bapa, pimpinlah langkah kami, sertailah kehidupan kami. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami sukacita dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan malam ini, kami mau serahkan istirahat kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memberkati istirahat kami, sehingga kami esok pagi bisa bangun dan beraktivitas kembali dalam kondisi yang baik. Terima kasih Tuhan, ampuni jikalau dalam
membawakan renungan malam ini, ada kata-kata yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan ampuni, Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, serta saudari-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Sampai ketemu dalam Rima selanjutnya. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.